Rendahnya serapan anggaran di sejumlah daerah menjadi perhatian khusus untuk roda perekonomian dalam skala lokal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti para sekda agar lebih bijak dalam menyerap anggaran untuk kepentingan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung rendahnya serapan anggaran daerah di sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Hal itu diungkapkan Tito saat memberikan pengarahan di hadapan 1.104 sekretaris daerah Kepala Bapeda se-Indonesia di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang pada Senin pagi. Tito juga menyebut masih ada beberapa daerah yang belum maksimal mengelola anggaran daerah, salah satunya dengan menyimpan uang di bank. Dalam membuat perubahan di sana. Samping itu juga ya mencari peluang baru, diantaranya menghidupkan UMKM, ya, sektor real yang bisa mendapat meningkatkan pendapatan daerah dan adanya menghidupkan sektor swasta, persis seperti skenario pemerintah pusat yang ingin agar juga daerah belanjanya pendapatan tinggi, belanja tinggi, sehingga ada uang berputar dan itu bisa memutar swasta sambil mempermudah membuat ekosistem ekonomi yang sehat. Tito mewanti-wanti agar polemik pengalihan sebagian anggaran daerah justru agar pemerintah daerah lebih fokus dan efisien dalam membelanjakan anggaran untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat. Dari Jakarta, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemerintah resmi melegalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Namun, umroh mandiri dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan untuk para jemaah. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umroh tersebut. Meski demikian, umroh mandiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi jemaah. Keuntungannya, jemaah bisa lebih berhemat karena biaya perjalanan lebih terjangkau. Tidak ada jadwal rutinitas terikat oleh rombongan. Jemaah dapat beribadah sesuai kebutuhan dan keinginan pribadi. Dan jemaah dapat memiliki pengalaman umroh yang lebih personal. Sementara kekurangan umroh mandiri adalah persiapan dokumen perjalanan dilakukan sendiri. Perjalanan mandiri berisiko tersesat, kesulitan berkomunikasi dengan warga lokal hingga penipuan. Kurangnya informasi yang berakibat fatal terhadap perjalanan umroh. Dan terakhir, tidak memiliki izin resmi dari otorita Arab Saudi. Namun kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Ampuri, karena legalisasi umroh mandiri beresiko memiliki dampak yang luas. Pemirsa, dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk mendapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Kemudian yang ketiga, memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. Keempat, memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Kelima, memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian.
Presiden Prabowo Subianto menggandeng Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah saat menuruni tangga panggung KTT ke-47 ASEAN. Momen hangat ini menyita perhatian publik. Momen Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah digandeng Presiden Prabowo berlangsung setelah para pemimpin negara melakukan sesi foto bersama. Usai foto, Presiden Prabowo dengan sigap menggandeng tangan Sultan Brunei untuk menuruni tangga. Sebelumnya, Sultan Hassanal Bolkiah dilaporkan sempat terjatuh saat menghadiri acara perguruan tinggi di Brunei beberapa waktu lalu. KTT ASEAN ke-47 digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Pemirsa, pembawa acara KTT ASEAN di Malaysia salah sebut nama Presiden Indonesia. Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo Subianto justru dipanggil Joko Widodo. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Now, as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Welcome, Your Excellency. Pembawa acara KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia salah ucap saat menyebut nama Presiden Republik Indonesia. Alih-alih menyebut Prabowo Subianto, pembawa acara malah menyebutnya dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian setelah turun dari mobil, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo kemudian masuk ke dalam Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. Sementara itu, Radio Television Malaysia atau RTM yang menyiarkan KTT ASEAN mengakui kesalahan yang terjadi. RTM menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan masyarakat Indonesia. Di hadapan seluruh pemimpin negara peserta KTT ke-47 ASEAN, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memuji Presiden Prabowo Subianto. Trump puji kepemimpinan Prabowo yang aktif mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam iNews Sore. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Kritik Hasan Nasbi soal penilaian sama pejabat publik, Menko Purbaya beri jawaban tegas. Kendaraan berat mulai masuk dan membersihkan puing-puing bangunan Gaza. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore, saya Herjuno Syaputra. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi